Jadi dengan faktor keluasan Indonesia dan juga wilayah perairan mereka yang sangat luas, bagi saya memang perlulah Bapak Prabowo menambahkan lagi alutsista baru untuk Indonesia, guys. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Munir dalam HM Studio. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Munir dalam video reaction kita kali ini. Apa khabar semua teman-teman? Apapun tetap ceria, tetap jaga kesihatannya. Saya doakan anda semuanya bahagia bersama keluarga tercinta. Baik guys, seperti biasa guys, di video reaksi kita kali ini kita akan tonton lagi video-video menarik tentang negara serumpun kita, iaitu Indonesia. Dan di akhir video ini nanti saya akan memberikan sedikit ulasan nanti. Okey guys, kepada anda yang telah pun klik dan tonton video ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam hangat, salam persahabatan, salam cinta damai kepada anda semua guys yang telah pun subscribe channel ini. Baik guys, dengan berdurasi 10.9 saat, video reaction kita kali ini berjudul Inilah Kekuatan Penuh TNI ketika semua alutsista pesanan Menhan Prabowo sudah sampai ke tanah air. Ya, baik guys, judul dan video ini dari channel Bagi-Bagi. So guys, nanti jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen, share channel Bagi-Bagi ini. Jom guys, tanpa kita buang-buang waktu lagi, mari kita lihat kekuatan penuh TNI jika semua alutsista yang dipesan oleh Bapak Prabowo sampai ke tanah air Indonesia. Macam mana guys? Jom guys, kita tonton sama-sama. 3, 2 dan 1. Bagi-Bagi channel. Nanti jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share Bagi-Bagi channel ni guys. Bagi-Bagi. Sobat Bagi-Bagi, sepertinya sudah tak perlu ditegaskan lagi jika militer Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia serta menjadi yang terbaik se-ASEAN. Bahkan posisi ya guys, kalau kita lihat di Global Firepower, memang Indonesia berada dalam kedudukan tangga yang ke-16. Ini memang hebat guys. Indonesia ini mengungguli Australia dan Israel yang notabene memiliki pertahanan mematikan. Ya. Namun meskipun begitu, kita selayaknya tak boleh berbangga diri, karena untuk saat ini, Indonesia masih butuh banyak alutsista baru dan modern untuk memperkuat pertahanan. Sebab tak bisa dipungkiri jika alutsista yang kita miliki saat ini kebanyakan adalah alutsista lawas yang seharusnya sudah dipensiunkan. Okey, alutsista yang ada sekarang ni, apa yang admin kata, yang kebanyakannya akan dipensiunkan ataupun dipencenkan ya guys. Jadi mereka akan menambah alutsista baru. Nah sobat sekalian, sebagai gambaran saja, saat ini, Indonesia memiliki total personel aktif sebanyak 400.000, dan 400.000 guys, personel aktif. Dengan jumlah sebanyak itu, alutsista yang kita miliki dinilai masih kurang. Jangankan alutsista, untuk sekedar amunisi pun Indonesia faktanya masih kekurangan. Contohnya di matra darat, tank yang kita miliki saat ini hanya berjumlah 300 unit saja. 300 unit. Bahkan lebih kecil dari Vietnam, karena mereka memiliki lebih dari 2000 tank. Bayangkan, untuk Okey. Indonesia mempunyai 300 unit tank. Dan kalau nak dibanding dengan Vietnam, mereka ada 2000 unit tank tempur guys. Itu kalau kita tengok dulu sejarah-sejarah perang antara Vietnam dan juga Inggris, jadi mungkin mereka banyak order tank-tank tempur darat ni guys untuk berperang masa tu. Negara seluas ini, Indonesia hanya dibekali dengan 300-an tank saja bos. Dan tak sampai di situ, kalau kita bicara soal angkatan laut, ini lebih miris lagi. Bukan bermaksud menjelek-jelekan, namun faktanya, dengan wilayah perairan yang luas, RI hanya dibekali setidaknya 7 unit kapal fregat dan 24 unit kapal korvet. Apakah sampai di situ? Tentu saja tidak. Di matra udara pun sama saja, negara seluas ini hanya memiliki sekitar 40-an pesawat tempur. Melihat hal ini, 40 pesawat tempur guys. Alutsista TNI memang perlu dan mendesak harus dimodernisasi. Sahabat Bagi-Bagi, sebagai seorang Menhan, Prabowo nyatanya tak diam-diam saja.
Ya. Sejak dilantik menjadi Menteri Pertahanan RI tanggal 23 Oktober tahun 2019 lalu, berbagai negara telah dikunjungi Prabowo dalam upaya diplomasi pertahanan dan modernisasi alutsista yang dimiliki Indonesia. Wow. Dari situ pun muncullah kabar-kabar yang sekaligus memberi angin segar untuk kita semua, di mana dikatakan, Prabowo tak sekedar jalan-jalan saja, namun juga membidik beberapa alutsista untuk Indonesia. Lantas pertanyaannya, seperti apa nantinya kekuatan Indonesia jika alutsista bidikan Prabowo itu sampai di tanah air? Sobat bagi Ya guys, saya pun tertanya-tanya guys, kalau alutsista ni ditambah oleh Bapak Prabowo guys, macam mana keadaan orang kata apa, pertahanan Indonesia guys, yang makin bertambah, makin maju. Tak sabar guys, saya tengok guys. Dibagi, sudah pasti, jika alutsista baru itu datang ke tanah air, maka kekuatan kita akan meningkat drastis. Kita mulai dari angkatan daratnya, di Matra Darat, Indonesia setidaknya akan membeli 15 kendaraan taktis Bushmaster dan Hawkeye dari Australia Defense Force. Bahkan pembelian ini pun disambut baik oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, sehingga kemungkinannya cukup besar. Ya. Lalu yang tak kalah pasti, Harimau. TNI AD juga akan segera mendapatkan tank Harimau buatan Pindad yang digadang akan menggantikan tank-tank Tuh, ini buatan PT Pindad nih guys. Indonesia kabarnya akan menerima gelombang pertama dari 18 unit tank Harimau pada akhir tahun 2021, sebanyak 52 unit lagi akan dipesan pada tahun 2022, serta diikuti dengan 19 unit pada tahun 2023 dan 17 unit pada tahun 2024. Apakah sampai di situ? Tidak bos, Indonesia juga telah menerima 40 rantis maung buatan Pindad dari 500 unit jumlah pesanan. Sobat sekalian, kita beralih ke matra laut ya, dan sekedar info saja, untuk mencapai kekuatan pokok ideal setidaknya Indonesia harus memiliki lebih dari 20 KRI jenis fregat, 12 kapal selam, ratusan KCR dan tentunya flagship sekelas destroyer. Betul. Karena perairan Indonesia ni luas ya guys. Jadi mereka memang memerlukan alutsista laut yang lebih banyak. Fregat baru yakni fregat Arrowhead 140 dari Inggris sebanyak 2 buah yang satu diantaranya akan dirakit di dalam negeri. Lalu, Indonesia juga akan membeli 6 fregat kelas Frame dan 2 buah fregat kelas Maestrel dari Italia. Dan masih di kelas kapal fregat, Indonesia juga akan membeli fregat Iver Huitfeldt class dari Jerman dan fregat Mogami class sebanyak 8 unit dari Jepang. Nah sobat sekalian, masih di matra laut, Indonesia juga akan menambah kapal selam untuk menggantikan KRI Nanggala, diantaranya ada kapal selam buatan dalam negeri, dan kapal selam Scorpion dari Prancis. Sekedar bocoran saja, hingga tahun 2024 nanti, setidaknya RI akan menambah sekitar 3 atau 4 kapal selam lagi bos. Akan menambah lagi kapal selam guys. Niat memboyong korvet Gowin dari Prancis dan korvet ada kelas dari Turki, namun jumlah pastinya belum diketahui secara pasti. Apakah sampai di situ? Tentu saja tidak. Indonesia juga digadang akan mengakuisisi kapal Hydros Oceanography dari Jerman, yang tentu juga akan menambah kekuatan TNI AL ke depannya. Di samping membelinya dari luar, perusahaan-perusahaan dari dalam negeri juga ikut menciptakan kapal-kapal canggih untuk TNI. Seperti KRI Golok 688, KRI Yutefa 522, OPV 90 meter yang tengah digarap PT Daya Radar Utama, dan yang terbaru ialah 2 kapal angkut tank KRI Teluk Weda 526 dan KRI Teluk Wondama 527. Bertanya soal destroyer, Indonesia memang belum menyatakan niat untuk membeli, namun dikatakan Jepang akan menghibahkan destroyer untuk Indonesia. Oke sobat bagi-bagi, kita beralih ke angkatan udaranya ya. Untuk angkatan udara sudah jelas, Indonesia akan mengakuisisi puluhan jet tempur, seperti Rafale dari Prancis, F-15I-X Amerika dan jika memungkinkan, Sukhoi pun akan diboyong Indonesia. Sukhoi pun akan diborong ya guys. F-21 Boramae sebanyak 50 unit hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan juga mungkin akan ikut memperkuat pertahanan kita ke depan. Untuk pesawat angkut, RI setidaknya akan mendatangkan sebanyak 5 unit pesawat angkut Hercules C-130J dari Lockheed Martin, dan masih dalam rencana, Indonesia juga akan memboyong 2 unit pesawat angkut A400M Atlas buatan Airbus.
Selain Okey. pesawat angkut, Indonesia juga dikabarkan menambah 6 unit pesawat latih jenis T-50I Golden Eagle dari Korsel dengan nilai kontrak sebesar 3,4 triliun rupiah. Dan Okey. yang terakhir, karena TNI telah membentuk skadron drone, tentu saja drone militer juga masuk dalam list belanjaan. Di mana untuk sekarang ini Indonesia telah memiliki minat lebih akan drone buatan Turki, seperti drone Angka, hingga drone Bayraktar TB2 yang berhasil Oh, drone buatan Turki. Sebelum ni pun saya ada react tentang Indonesia menginvest 28 trilion bekerjasama dengan Turki untuk membina atau membangun alutsista tempur ni guys. Salah satunya adalah drone lah. buat Rusia ketar-ketir. Lalu yang tak kalah Oh, ini cakepnya, Apache guys. Indonesia dikabarkan akan menambah 40 unit lagi Oh, heli Apache, guys. yang akan dikirim 8 unit per 5 tahun sehingga akan rampung pada 2045 mendatang. Sahabat bagi-bagi, bagaimana jika sekiranya alutsista yang sudah admin sebutkan itu terrealisasikan? Mungkin peringkat kita akan meningkat drastis ya? Tak hanya peringkat saja, China pun mungkin akan berpikir ribuan bahkan 2000-an kali jika ingin mengganggu kita lagi. Betul Dengan guys. begitu, negara kita pun jelas akan disegani asing karena memiliki kekuatan tempur yang memadahi. Ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Dan mungkin ada yang mau menambahkan, bisa berikan tanggapan kalian di bawah. Ya. Wassalam. Oh. Kalau mereka menambah alutsista baru, memang Indonesia akan lagi disegani lah dalam kekuatan sistem pertahanan mereka. Keren guys. Ya, itu dah guys apa yang dapat kita lihat, informasi yang diberikan oleh admin bagi-bagi ini tadi ya. Dari apa yang saya tahu, Indonesia kalau kita lihat di ranking global firepower, mereka berada di dalam kedudukan tangga yang ke-16. Jadi gambaran yang ditunjukkan oleh admin tadi mengatakan Indonesia mempunyai 400,000 personel aktif. Jadi kalau kita nilai dari sudut alutsista, ternyata mereka masih kekurangan alutsista guys. Dan juga mereka masih membutuhkan alutsista baru bagi menguatkan sistem pertahanan mereka. Contoh dari apa yang saya lihat tadi, tank tempur yang dimiliki oleh TNI hanya 300 unit saja guys. Kalau nak dibandingkan dengan Vietnam yang memiliki 2000 tank tempur guys. Wah, ini sangat-sangat berbeza guys. Jadi dengan faktor keluasan Indonesia dan juga wilayah perairan mereka yang sangat luas, bagi saya memang perlulah Bapak Prabowo menambahkan lagi alutsista baru untuk Indonesia guys. Bukan apa guys, ini bagi menguatkan juga sistem pertahanan darat, laut dan udara mereka. Tapi guys, saya rasa kalau Bapak Prabowo menambahkan lagi alutsista baru untuk TNI, saya rasa Indonesia tidak lagi berada di ranking ke-16 global firepower. Mungkin akan berada di carta top 10 kerana menambahkan lagi alutsista mereka. Personal aktif mereka pun sudah ada dalam 400,000 unit. Kalau ditambah dengan personel yang baru pun mungkin dalam angka yang sama. Ini akan menambahkan lagi kekuatan pertahanan Indonesia guys. Baik guys, apa pandangan anda tentang isu ini guys? Nanti jangan lupa untuk anda komen di ruangan komentar di bawah guys. Baik guys, saya rasa setakat ini saja reaction saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Apa-apa pun guys, kita ni ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.